Halo, selamat datang di video berikutnya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis serangan website dan strategi pertahanan. Jadi kayak analisis nih serangan website, pastikan website terus pasti ada serangan. Terus gimana sih cara kita buat bertahannya kayak gitu. Fokus tema kali ini itu adalah keamanan siber atau cyber security tingkat dasar hingga menengah. Jadi masuk ke yang pertama itu analisis jaringan jenis serangan. Yang pertama ada cross site script XSS. Itu artinya menyisipkan script berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna lain. Yang kedua itu ada SQL injection atau SQLI, memanipulasi query database melalui input form untuk mencuri atau menghapus data sensitif. Yang ketiga itu ada malware dan backdoor. Itu mengunggah file berbahaya melalui celah plugin yang tidak terupdate untuk mengontrol server secara jarak jauh. Yang keempat itu ada phishing, yaitu membuat halaman palsu untuk mencuri kredensial login admin. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang keduanya itu yang untuk strategi pencegahan, karena buat analisis serangan itu kita tadi udah jelasin ya. Yang pertama itu ada enkripsi SSL dan TLS atau TLS lah. Memastikan data yang dikirim antara user dan server terskripsi. Icon gembok. Jadi kan misalnya kalau misalnya icon gemboknya nggak ada, itu belum terenkripsi kayak gitu. Terus ada web application firewall atau WAF, menyaring traffic mencurigakan sebelum mencapai server, contoh Cloudflare. Terus ada yang ketiga itu Two Factor Authentications, 2FA, menambah lapisan keamanan saat login selain hanya password. Kayak misalnya kita udah login terus ada passwordnya, terus kita nambahin lagi kayak sidik jari atau segala macam atau muka, kayak autentik 2 faktor lah, kayak gitu, 2 faktor. Terus yang keempat itu prinsip less privilege, memberikan hak akses untuk seminimal mungkin. Jangan semuanya kita jadiin admin, oke? Semuanya harus ada juga yang kayak aktor segala macam. Jadi nggak semuanya itu kita tulis admin, jadi aman. Prinsip less privilege. Terus yang kelima ada hardening WordPress, mengubah prefix database dan menyembunyikan versi WordPress dan mengganti URL login default atau WP admin. Terus yang keenam adalah pemisahan backup, menyimpan cadangan data di lokasi fisik atau cloud yang berbeda dengan server utama. Contohnya gini, kita punya server utama, itu kita harus simpen cadangannya. Jadi kita buat backup biar aman. Jadi misalnya kapan-kapan itu namanya strategi pencegahannya, itu ya kita harus punya siap-siap untuk backup. Oke? Jadi poin pentingnya itu kita harus backup, terus kayak kita harus enkripsi, terus kayak kita pakai firewall, terus kita pakai two factor authentic, atau kita pakai prinsip less privilege. Kayak misalnya kita punya prinsip nih, kita harus punya privilege, anjay. Terus kita juga harus pakai hardening WordPress kayak gitu ya. Terus kalau misalnya yang tadi kayak kita buat jenis serangannya itu kayak ada cross-site scripting atau bisa disebut XSS, atau yang kedua itu ada SQL injection, SQLI, terus ada yang ketiga itu malware atau backdoor, ya kan, itu dia yang mengunggah file berbahaya lah. Terus yang keempat ada phishing, yang membuat halaman palsu, jadinya kita buat ngecuri data kredensial loginnya si admin. Oke? Cukup sekian.
penjelasan hari ini. Terima kasih dan see you. Bye bye.